Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur saat kesempatan hari ini kita boleh bersama-sama bisa menikmati kasih Tuhan, bisa menikmati anugerah Tuhan yang sungguh sangat luar biasa buat kehidupan kita. Siap kita mendengarkan firman Tuhan saat ini. Bapa di dalam surga, terima kasih buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu yang menjadi pedoman dalam kehidupan kami, karena kami tahu firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Berfirmanlah buat kami Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Pembacaan firman Tuhan kita pada saat kesempatan hari ini saya ambil di dalam 1 Samuel 30 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Itu yang merupakan ayat pokok kita saat ini. Tuhan mau agar kita sebagai anak-anaknya berlaku setia, bahkan di dalam situasi yang tidak nyaman sekalipun, kita harus tetap iring Tuhan. Di dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-30 ayat 1 sampai ke-5, di situ merupakan contoh bagaimana kita harus tetap setia kepada Tuhan meskipun kita alami persoalan yang berat. Ya, 1 Samuel 30 ayat 1 sampai 5. Di situ mencatat ketika Daud dan orang-orangnya kembali ke Ziklag, mereka mendapati kota itu telah terbakar habis dan semua orang yang ada di sana telah ditawan tetapi tidak dibunuh, termasuk istri dan anak-anak mereka yang laki-laki dan perempuan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Dari dalam hal ini, baik Daud maupun rakyatnya mengalami masalah yang sama, yaitu kehilangan harta benda karena kotanya hancur dibakar oleh Amalek. Bukannya sekedar kotanya hancur dibakar oleh Amalek, ada istri serta anak-anaknya ditawan. Tetapi meskipun masalah yang dialami sama, namun reaksi dari keduanya berbeda. Kalau kita lihat bagaimana reaksi daripada rakyat, di situ jelas tertulis di dalam Alkitab, mereka sangat pedih hati dan mempersalahkan situasi, mempersalahkan keadaan, sehingga mereka mengatakan hendak melempari Daud dengan batu. Rakyat itu telah berubah setia di hadapan Tuhan. Tetapi bagaimana dengan reaksi Daud? Reaksi Daud dalam kondisi kesedihan hati yang mendalam dan terancam untuk dibunuh, Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Semakin bersandar kepada Tuhan, Daud memilih untuk tetap setia kepada Tuhan. Terkadang ketika kita alami persoalan, Tuhan sepertinya melakukan pembiaran. Tuhan sepertinya melakukan, ya udah, biarkan aja seperti itu, seolah-olah Tuhan tidak mampu bertindak untuk menolong kita, sehingga kita mudah untuk menyalahkan keadaan dan menyalahkan orang lain. Kita dengan mudah menyalahkan setiap situasi yang ada. Tetapi sebenarnya hal itu dimaksudkan untuk apa? Untuk menguji apakah kita tetap setia atau berubah setia kepada Tuhan. Sebab ketika diberkati mungkin iman kita kuat, tetapi jika dalam keadaan kita mengalami masalah, iman kita bisa lemah. Nah, tugas kita adalah menguatkan kepercayaan kepada Tuhan seperti yang dilakukan Daud. Di tengah-tengah situasi dan kondisi bangsa kita, bahkan seluruh bangsa, ya banyak bangsa itu sebab dikatakan pandemi, sedang mengalami yang namanya COVID-19 seperti ini. Kita diperhadapkan dengan persoalan dan permasalahan seperti itu. Tidak sedikit kita mengalami frustasi, kecewa, marah dengan situasi yang ada. Tetapi apakah kita bertindak dan bereaksi seperti rakyat yang ada dalam kisah ini, atau kita bertindak dan bereaksi seperti Daud? Pilihan ada pada kita. Kalau kita bertindak dan bereaksi seperti rakyat, kita malah bersungut-sungut, kita malah menggerutu
yang kita alami, maka kita tidak akan pernah melihat bagaimana karya Tuhan terjadi. Tetapi sebaliknya, jika kita bereaksi seperti Daud, semakin menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan di tengah situasi dan kondisi yang ada, maka di situ kita bisa melihat pembelaan dan pertolongan Tuhan. Ayub 2:23 ayatnya yang ke-10 menyatakan, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kita harus percaya bahwa Tuhan mengetahui jalan hidup kita. Ia selalu ada beserta kita, dan tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong, dan telinganya tidak kurang tajam untuk mendengarkan setiap seruan doa kita. Tetapi jika kita harus alami masalah persoalan, biarlah itu menjadi ujian bagi kita, supaya kesetiaan kita timbul seperti emas. Artinya, bagi kita, pengiringan kita kepada Tuhan itu bukanlah tentang ada masalah atau tidak ada masalah, bukan soal ada berkat atau tidak, tetapi berbicara tentang kesetiaan hati kita yang tidak boleh berubah di hadapan Tuhan. Kemudian kita baca ayat selanjutnya di dalam 1 Samuel 30 ayat yang ke-7 ayat dan sampai ayat yang ke-8. Di situ ada satu kata yang saya suka, yaitu kejarlah. Dalam ayat tersebut dikatakan, ketika Daud bertanya kepada Tuhan, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Ketika Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan, Daud memperoleh kekuatan, Daud memperoleh semangat untuk mengejar lawannya dan berhasil membebaskan semua tawanan. Hal ini menegaskan kepada kita semua bahwa orang yang setia adalah orang yang bergerak bersama Tuhan, bukan orang yang berdiam diri, yang tidak melakukan apa-apa. Nah, ketika kita sudah setia dan sudah menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan, mari terus bergerak bersama Tuhan. Kejarlah apa yang kita inginkan terjadi dalam hidup kita, yang sudah kita imani di dalam Tuhan, termasuk mengejar mimpi-mimpi kita, termasuk mengejar cita-cita kita, mengejar keberhasilan kita, mengejar setiap pelayanan-pelayanan kita, dan lain sebagainya. Sebab kita percaya bahwa oleh kemurahan Tuhan, sesungguhnya kita akan mendapat apa yang kita kejar. Nah, maksud dari kata mengejar atau kejar adalah melakukan bagian kita dengan setia kepada Tuhan, sehingga Tuhan pun akan setia mendampingi perjalanan kehidupan kita. Mari, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam situasi dan kondisi seperti ini, tetaplah kita menaruh kesetiaan kita kepada Tuhan, tetap berharap kepada Tuhan. Sebagaimana kesetiaan Daud itu juga boleh menjadi kesetiaan kita bersama. Kesetiaan Daud adalah dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dan saya pun percaya bahwa kita yang mendengarkan saat ini, kita bukan sekedar hanya tahu mendengarkan, tetapi bagaimana kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kita. Semakin kita akan dengan persoalan, itu tidak membuat kita bereaksi seperti rakyat yang ada, tetapi kita bereaksi seperti Daud. Dia semakin menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan, sehingga apa? Tuhan menyatakan pembelaannya, Tuhan menyatakan pertolongannya kepada Daud. Kalau kita mau melihat pembelaan Tuhan dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita, ayo kuatkan, memperkuat kepercayaan kita kepada Tuhan, membulatkan iman percaya kita kepada Tuhan. Di situ kita akan melihat bagaimana pertolongan Tuhan sungguh nyata dalam kehidupan kita. Tugas kita adalah lakukan apa yang menjadi bagian kita, dan apa yang tidak bisa kita lakukan itu yang menjadi bagian Tuhan. Bagian kita yang bisa kita lakukan adalah tetap menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan, dan Tuhan akan melakukan apa yang menjadi bagian Tuhan, yaitu untuk menolong dan memberkati setiap kehidupan kita.
Tuhan Yesus memberkati. Kami bersyukur kesempatan saat ini Tuhan, kami boleh menikmati firman-Mu. Berkati setiap telinga-telinga yang mendengarkannya, dan ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kami, untuk kami menjalani kehidupan kami sebagaimana Daud boleh memperkuatkan kepercayaannya kepada Tuhan, bahwa kami ajarkan untuk bisa melakukan hal yang sama, untuk kami bisa menguatkan kepercayaan kami kepada Tuhan. Di situ kami bisa melihat pertolongan dan pembelaan Tuhan nyata buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.